semuanya, ketemu lagi bersama Anas Brasil. Kali ini Anas mau paket teman-teman persiapan paket untuk pulang ke Indonesia. Dan nantikan cerita selanjutnya tentang perjalanan pulang di antara ada COVID, ada virus corona. Apakah nanti sulit atau tidak seperti yang ada di berita-berita yang katanya nggak bisa kembali lagi ke Hong Kong ataupun dipersulit. Nantikan bersama Anas Brasil karena saya akan membuktikan sendiri bagaimana proses-prosesnya, dan nantikan cerita-cerita selanjutnya bersama Anas Brasil ya. Kali ini aku mau pakai, teman-teman, yang lainnya sudah tak pakai. Yang ini yang sisanya aja cuman segini, yang lainnya saya bawa di koper, yang lainnya saya Dan kali ini aku mau bercerita sedikit cerita, teman-teman. Kalau di Hong Kong itu jarang banget yang ada ininya. Itu kelihatan kan apa ini namanya? Atas ini apa namanya, nggak tahu aku. Kalau di Indonesia namanya blandar ya, kalau bahasa Jawanya itu blandar, tapi nggak tahu kalau bahasa Hongkongnya itu apa. Dan dulu saya kan tidurnya ada di sini nih, posisi di sini, dan atasnya itu kepala ada ini pas lampu ini. Jadinya menurut saya itu tiap hari itu saya sering pusing, nggak tahu itu karena ada mitos karena terkena blandar itu atau karena tanaman bunga. Karena saya deket banget dengan tanaman bunga karena berebut oksigen, atau karena ada blandar yang seperti ini, garis-garis seperti ini, mengakibatkan kalau orang Jawa itu biasanya ngomong itu ditindih setan ya teman-teman, ditiduri setan sehingga tidak bisa gak bisa bergerak gitu. Teman-teman pernah nggak sih mengalami hal yang seperti saya? Soalnya nggak saya sendiri, teman-teman ya, nggak tahu teman saya ketiganya itu juga, keduanya menurut saya ketiga dengan saya itu semua mengalami hal yang sama. Teman saya biasanya kan tidurnya di sini. Ini kan bisa ditarik, ya. Kursinya ini bisa ditarik jadi seperti tempat tidur untuk tidur. Kalau saya dulu pakai yang ini karena saya nggak mau di kamar. Saya pakai ini, jadi kalau malam itu kalau mau tidur itu saya taruh di sini. Tapi setelah sekian lama itu saya ngerasa kok aneh gitu, sering nggak bisa bergerak. Sedangkan teman saya pun juga demikian, yang di sini itu juga sering nggak bisa bergerak. Tapi kalau di kamar, kalau kita tidur di kamar itu nggak ada masalah. Tapi kalau di ruang tamu sering nggak bisa bergerak. Entah kenapa, entah karena ada blandar itu atau memang ruangannya yang ada sesuatu yang ganjil ataupun apa. Tapi setelah saya tidur di bawah, saya tidurnya di sini. Kalau malam saya tidur di sini itu mengurangi rasa pusing. Kalau dulu saya tiap malam itu tidurnya nggak nyenyak, terus paginya setiap hari itu pusingnya itu kayak nggak tahu kenapa pokoknya pusing, nggak bisa diceritakan kenapa, atau karena memang terkena ini, soalnya pas dengan kepala saya ada di sini mengakibatkan saya sering pusing, dan mungkin bisa dimitoskan keblekan blandar guys kalau bahasa Jawanya, atau karena berebut oksigen. Tapi kalau menurut saya kalau berebut oksigen itu bisa jadi, tapi saya di bawah sama di atas itu sama saja kayaknya, tanamannya ya seperti ini. Tapi ya gitu, saya selalu pusing. Tapi kalau sekarang saya pindah di bawah itu sudah tidak mengalami pusing lagi, tapi sakit kaki, teman-teman. Ya mungkin ya kan dulunya saya di sini kepalanya jadi sering pusing, ada blandarnya itu, dan sekarang kan saya ada di sini dan posisinya blandar yang ini, yang itu garis itu ada di kaki saya. Apa mungkin karena blandarnya itu ngebleki kaki saya ya, sehingga kaki saya itu sering sakit. Ya nggak tahu juga masalahnya itu ada apa, tapi soalnya dulu teman saya di sini itu juga sering ketakutan kalau tidur nggak bisa gerak, katanya ada orang yang mengikat kaki. Kadang juga ada yang
ada di dada, nggak bisa napas, nggak bisa buka mata. Saya pun juga demikian, nggak tahu itu masalahnya kenapa, itu nggak tahu. Tapi kalau ada di kamar ini, nggak ada apa-apa, kalau di sini. Ya nggak tahu ya, namanya juga rumah, mungkin memang ada sesuatu yang ganjil. Tapi kenapa ketiganya juga merasakan hal yang sama? Tapi kan ya aneh tapi nyata. Tapi ya nggak pernah, saya nggak pernah nemui secara langsung. Kadang aku selalu berdoa, kalau memang kamu secara dalam hati saya ya, kalau memang mau menampakkan wajah kamu silakan, saya pun nggak keberatan jika pada waktu ingin menampakkan jangan mengganggu saya di waktu tidur. Tapi saya nggak pernah diperlihatkan sosok dia, tapi saya sering dengar dia itu berjalan sampai merinding, teman-teman. Soalnya rumah ini adalah rumah yang paling tua, paling tua di sini ya. Liftnya aja ada di luar, nggak di dalam gedung gitu ya. Kalau di sini kan liftnya ada di dalam gedung, kalau di sini enggak. Itu kalau liftnya itu keluar dari gedung, jadinya waktu keluar itu sudah lihat taman, bukan seperti lift kaca itu ya, tapi kalau keluar dari lift itu adalah taman. Jadinya bukan bangunan yang sekarang. Kalau sekarang kan semuanya ada di dalam. Jadi ini sudah termasuk bangunan lama, jadinya masih ada seperti ini, ada pilar, ada nggak ngerti apa namanya bahasa Jawanya, nggak ngerti. Ini masih original banget menurut saya ya. Ini kipas pun juga sudah lama banget, katanya sudah puluhan tahun. Jadi menurut saya bisa jadi karena saya tidur itu keblekan ini. Jadi sering pusing, sering sakit kaki ya, mungkin memang ada penyakit lain. Tapi kalau dicerna secara logika, secara memang di dunia ini kita mengalami dua dunia ya, ada dunia gaib dan dunia nyata ya. Bisa jadi memang ada penghuninya, ataupun memang hanya perasaan kita saja. Tapi saya bercerita seperti ini nggak cuman mengada-ngada, tapi memang kita di sini ada 3 teman, jadinya seperti ganjil gitu ya. Tapi dulu saya cuman berdua itu juga merasakan hal sama ya. Ini aja 3 tahun ini, sekarang bertiga. Dulu ya cuman berdua teman saya yang orang Thailand itu setiap hari dia selalu minta tolong. Setiap hari, pokoknya sekitar jam 2 sampai jam 4 itu sering Iku minta tolong. Tapi saya nggak pernah merasa ada yang ganggu itu, enggak. Cuman ya nggak, tidurnya itu nggak bisa nyenyak, sering sakit. Tapi ya setiap kali aku selalu berdoa, jika kamu ada di sini di dekat saya, jangan mengganggu saya pun nggak akan mengganggu kamu. Jadinya kita saling di rumah sini dengan baik-baik. Jadinya kalau saya itu mencoba menjaga kebersihan di sini, meskipun sekarang ini berantakan seperti ini ya. Kondisinya seperti ini, tapi ya semoga mengerti bahwa saya sedang lagi beres-beres, bukan untuk mengotori rumah. Ya udah gitu aja teman-teman, saya hanya ingin berbagi cerita bahwa apakah memang benar ini mitos atau memang sekedar ada penyakit lain mengakibatkan saya sering nggak bisa bergerak atau sakit, ataupun merasa nggak bisa buka mata, seperti di tali tangan, kaki, mata, mulut nggak bisa bergerak. Bisa jadi karena saya ada kelainan atau memang ada dunia lain yang ada di ruangan ini. Ya udah gitu aja teman-teman, next time kita ketemu lagi di channel yang sama bersama Anas Brasil. Nantikan keseruan saya pulang ke Indonesia, bagaimana cerita selanjutnya. Jangan lupa dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Bye. Nantikan video cerita-cerita saya yang lainnya ya. Kalau teman-teman punya pengalaman seperti saya dan cara mengatasinya, boleh komen di bawah ya. Ya udah, makasih. Bye bye.